Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabtu, happy weekend buat semua. Kalau saya tetap aja meskipun weekend, saya tetap kerja, saya tetap pelayanan, tetap ibadah. Dan hari ini adalah hari Sabtu siang. Di luar udaranya sangat panas sekali. Saya baru saja keliling kerja, terus gak kuat, saya ngantuk banget. Udah siang, saya mau makan siang, ngantuk sekali. Kenapa? Karena saya itu jarang bisa tidur nyenyak di malam hari, karena sekarang kan Lydia sudah tidak ada yang jaga lagi, jadi saya kerja terus pulangnya langsung jaga Lydia, terus kuliah, pelayanan, ngerjain tugas, semuanya itu sudah nggak ada lagi yang ngebantuin gitu, jadinya capek banget. Terus saya mau sharing hari ini. Saya itu sudah lama sih nggak sharing ya, karena saya juga lagi berat ya, lagi banyak beban yang berat dan juga pergumulan dan persoalan yang lumayan berat juga, sehingga saya lama nggak sharing. Terus tadi ini saya mengalami suatu hal yang mengejutkan, sehingga saya pengen sharing kembali. Jadi gini teman-teman, kesaksian itu bukan selalu tentang bagaimana kita mengalami mujizat yang besar, bukan bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan yang dahsyat, tetapi kesaksian itu adalah di mana Tuhan tetap menyertai kita dan menolong kita meskipun kita masih ada di dalam proses kehidupan yang sangat sulit, dan kita masih tetap menyembah Tuhan, karena Tuhan yang selalu membimbing kita sampai kita menang pada nantinya. Itu juga sebuah kesaksian. Nah, Lydia, anak yang kecil yang sudah saya rawat, yang Tuhan suruh saya untuk adopsi dia sebagai anak saya sendiri dan merawat dia, serta Tuhan suruh dan titipkan kepada saya supaya anak ini bisa mengenal Tuhan Yesus. Sekarang usianya sudah 2,5 tahun, dan sebenarnya anak ini dari bayi sudah pernah minum obat karena dia memang ada riwayat penyakit dalam. Terus kemudian obatnya sudah tidak diminum lama karena kata dokternya sudah aman. Terus ternyata Lydia ini juga sering opname, sudah lebih dari 4 kali rasanya. Di dalam 2,5 tahun ini dia opname, tetapi dokter juga tidak mengatakan apapun, hanya ada infeksi saja. Hingga pada hari ini tadi, karena sudah lama sekali batuknya, dia batuk itu lama sekali batuknya, tidak kunjung sembuh. Sudah saya memutuskan untuk dalam nama Yesus saya bawa dia ke dokter spesialis yang tidak pakai BPJS. Sudah saya bawa ke rumah sakit, saya pakai umum, dan ternyata dokternya itu mengatakan ada 2 kemungkinan yang dialami oleh anak saya ini, ya, yaitu yang pertama dia alergi, ya, alerginya juga belum tahu apa, tapi kemungkinan besar dia alergi susu sapi. Terus yang kedua, paru-parunya ini antara kotor sama TBC. Jadi dia yang pertama bisa alergi, bisa paru-paru kotor atau TBC. Terus ketika diperiksa mulutnya itu ternyata di bagian amandelnya itu sudah luka dan itu sudah lama. Makanya dia sulit sekali makan dan minum dan selalu nangis gitu. Jadi anak ini akhirnya harus di radiologi sama di tes Mantoux ya. Jadi 2, dia di torak sama dikasih suntikan Mantoux itu. Nanti di hari Senin
Senin itu harus kembali lagi ke Pak Dokter untuk ditangani. Kalau alergi harus apa, obatnya apa. Kalau TBC ya menjalani pengobatan TBC. Terus saya tanya sama Pak Dokter, Dok, apakah ini juga ada hubungannya dengan riwayat ibu kandungnya yang juga memiliki sakit? Ya, katanya dokternya memang bisa seperti itu. Saat hamil sakit itu bisa juga, kemungkinannya itu juga bisa ke anaknya. Terus bagaimana, Dok, kalau misalkan anak ini hasilnya TBC, apakah itu menular ke orang dewasa? Karena kan dia juga sekolah dan juga saya bawa pelayanan, ya saya bawa ibadah gitu. Terus puji nama Tuhan, dokternya itu mengatakan bahwa kalau TBC-nya orang dewasa memang bisa menularkan, tapi kalau anak kecil tidak bisa menularkan ke orang dewasa, karena anak kecil itu merupakan korban. Jadi saya di sisi lain tuh memang sedih banget ya, ketika anak saya harus selalu minum obat dari kecil dan tidak mengerti penanganannya. Terus di sisi lain juga, kenapa kok baru sekarang, kok nggak pas waktu opname dulu pakai BPJS terus tuh kok tidak pernah diberitahu seperti ini gitu ya sama dokternya. Ketika saya bayar umum, memang ini rumah sakit yang lain, dokter yang lain. Ketika saya bayar umum di situ, diberikanlah saya kemungkinan sakitnya supaya bisa diberikan obat yang benar supaya dia ini bisa tuntas sembuh gitu. Terus yang ketiga, ya jelaslah jikalau umum, ya uangnya semuanya itu umum, tes segala macam, suntik, obat tuh segala macam, kontrol semua juga biaya umum. Dan saya juga harus membayarnya itu, tapi karena saya sangat kasihan dan saya pengen dia sembuh. Tetapi yang membuat saya bahagia adalah Tuhan itu menuntun langkah saya supaya saya itu merawat anak ini tuh dengan tepat ya, di waktu yang tepat, di waktu saya masih sehat juga, dan di waktu saya juga meskipun tidak berlebihan tetapi saya diberkati untuk memberkati, sehingga saya bisa melayani anak ini seumur hidup saya. Dan kalaupun anak ini nanti hasilnya memang TBC, itu tidak menular, hati saya lega sekali. Ketika anak ini tidak tahu apapun, dia belum mengerti apapun, dia tidak mengerti apa yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga dia adalah korban dari orang tuanya. Tetapi ketika dia memiliki sakit itu, sakit ini tidak bisa menular ke orang dewasa atau ke anak-anak yang lain, sehingga dia bisa bebas sekolah, bisa bebas saya bebas juga untuk pelayanan, karena dia tidak menularkan penyakitnya ini ke orang lain. Saya bersyukur, sekalipun pergumulan saya begitu banyak ya, karena saya sudah tidak ada lagi yang jaga, karena selama ini yang jaga dia itu adalah saudara saya yang ibu kandungnya dia juga, tetapi belum menjadi orang Kristen, dan saya memutuskan untuk tidak lagi minta tolong mereka untuk jaga anak saya ini, karena sesuatu hal yang dapat membahayakan kerohanian anak saya. Dan di saat saya harus melakukannya sendiri, anak saya sakit, tapi saya puji Tuhan masih diberikan kesehatan sampai hari ini untuk merawat anak saya. Itulah sharing saya. Tuhan berkati kita semua. Aduh, jangan dipegang ya. Aduh, sana nih.